Ya, selamat datang, selamat bergabung kembali teman-teman di channel Sobatku. Yes. Kali ini teman-teman saya akan membahas mengenai informasi terbaru mengenai free launch. Ya, free launch yang ini teman-teman bagian sini. Ya. Jadi sudah diumumkan free fire, bukan free fire, fire launch, fire launch. Nah, jadi sudah diumumkan di X-nya Rapid PI dan tentunya peluncurannya 5 hari ke depan. Apa itu fire launch? Kita akan bahas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman, agar kita terus berbincang-bincang dengan baik. Nah, jadi teman-teman, ya kita lihat apa pengumumannya di X. Ya, pengumuman di X. Ya, kita terjemahkan, ini dia. Ya, kita terjemahkan guys. Nah, pengumuman penting, peluncuran WPI yang adil akan diluncurkan dalam 5 hari. Peluncuran WPI yang adil, peluncuran roket pertama di jaringan PI. Apa itu peluncuran yang adil? Inilah fire launch. Fire launch merupakan jembatan bagi proyek-proyek baru untuk mengumpulkan modal di platform Launchpad WPI dan merupakan metode penerbitan token atau mata uang kripto tanpa mengalokasikannya terlebih dahulu kepada siapapun. Ini berarti tidak ada VC yang mendapatkan token terlebih dahulu. Nah, tidak ada orang yang sudah dapat tokennya ini. Nah, tidak ada pratambang, tidak ada daftar putih preferensial, tidak ada orang dalam yang memegang token sebelum komunitas memiliki akses. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembelian, penambangan, atau kepemilikan token sejak token diluncurkan sejak publik. Peluncuran WPI Fire akan menandai tonggak sejarah dalam jaringan PI. Bersiaplah untuk lepas landas dengan WeRapid PI. Nah, itu dia teman-teman. Nah, jadi Fire Launch ini ya seperti ini memang dia teman-teman. Menjadi jembatan, merupakan jembatan bagi proyek-proyek. Dan sudah dijelaskan di sini. Dan tentunya kita akan mencari referensi di luar sana. Ya, tidak hanya di sini saja teman-teman ya. Jadi kita cari referensi apa itu Fire Launch. Ya, Fire Launch. Iya. Iya, yang saya cari ringkasan dari AE, teman-teman, fire launch. Nah, fire launch atau peluncuran yang adil. Nah, betul kan, peluncuran yang adil adalah cara distribusi token kripto yang memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama mendapatkan token sejak awal. Nah, jadi makanya kenapa saya harus menelusuri ini, referensi yang lain. Ya, jangan nanti itu nggak benar-benar fire launch itu begini. Ya, sementara yang betulnya adalah seperti ini. Nah, kan begitu teman-teman. Ya, tidak ada presale atau alokasi token khusus untuk investor awal, tim pengembang atau pihak lain. Elaborasi dalam dunia kripto, fire launch menjadi penting karena beberapa alasan. Ya, karena beberapa alasan. Satu, transparansi. Fire launch memastikan tidak ada pemungutan atau penahanan token oleh pengembang atau pihak terkait sebelum diluncurkan ke publik. Nah, ini kan setelah fire launch ini kan kita akan ke bursa nih setelah itu. Ya, sudah ada pengumuman di launch itu, di menu launch bisa teman-teman terjemahkan, akan diluncurkan atau di listing di DEX. Nah, itu dia. Nah, atau pihak terkait sebelum meluncurkan ke publik sehingga menciptakan kepercayaan antara investor. Kesempatan yang sama. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk membeli token di awal. Ya, mengurangi resiko yang dialami oleh investor yang datang belakangan, yang sering menghadapi harga yang meningkat atau terpengaruh oleh penjualan investor awal. Nah, ini sebenarnya masalahnya di sebuah token, teman-teman. Ya, investor awal ini. Nah, jadi nanti kita enak-enak nih ya. Ya, sementara ada investor awalnya sudah jadi ketika kita masuk, dia menjual punya dia, anjloklah punya kita, ya kan? Nah, desentralisasi. Ya, kemudian desentralisasi teman-teman. Fire launch mendorong pengelolaan proyek oleh komunitas sehingga keputusan lebih inklusif dan terdesentralisasi. Mencegah manipulasi. Dengan tidak adanya alokasi khusus, fire launch mencegah manipulasi pasar yang mungkin dilakukan oleh investor awal yang memiliki keuntungan lebih dalam hal akses token. Nah, perbedaan dengan peluncuran tidak adil.
Peluncuran yang tidak adil sering melibatkan presale alokasi token khusus atau penahanan sebagai besar token oleh tim pengembang atau investor awal. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan karena investor awal memiliki keuntungan yang tidak adil dalam hal akses dan harga token. Nah, itulah dia. Itu yang bahaya kalau seandainya ada investor awal atau ada orang dalam. Ya, kesimpulan, fair launch adalah langkah yang signifikan dalam dunia kripto, memastikan distribusi token yang adil dan transparan, serta pendorong keterlibatan komunitas dalam pengelolaan proyek. Jadi teman-teman, saya rasa ya WeRapid PI sudah mulai ada titik terang, dan ini bukan hanya dari penjelasan mereka, tetapi kita lihat referensi dan yang lain teman-teman. Makanya saya itu seperti itu dia, saya harus cari referensi yang lain untuk menemukan benar nggak ini. Seperti Node WPI, ya kenapa saya lama sebenarnya saya sudah lama mencari tahu ini yang namanya jenis-jenis Node ya sebelumnya. Ya mungkin saya sudah bahas di video sebelumnya mengenai Node ya teman-teman. Nah, jadi saya sudah lama mencari sebenarnya, cuman saya masih belum membahas, menganalisis, mencari referensi yang lain, dan ternyata itu pas. Nah, seperti ini juga mengenai Firelodge, ya. Jadi kita memang harus melihat langkah-langkah itu betul atau tidak. Nah, dan yang mereka sampaikan itu betul atau tidak. Nah, saya rasa teman-teman mudah-mudahanlah ya ada di jalan yang benar. Ya, mudah-mudahan. Tetapi itu dia teman-teman. Tetap kita waspada. Saya tetap ingatkan jangan terburu-buru. Ya memang kalau teman-teman melihat ya silakan. Ada yang WD, ada yang ini, dan tertarik karena ada nilai komisinya dan sebagainya. Nah, itu adalah keputusan di tangan teman-teman. Saya tidak pernah mengajak dan menghimbau semuanya ayo tidak. Ya, keputusan di tangan teman-teman semua. Karena walaupun ada di jalan benar, kadang-kadang bisa juga teman-teman. Kita nggak tahu masalahnya. Ya, kalau ada pun proyek yang benar, ada perusahaan yang benar, bisa saja juga tutup. Kenapa? Ya, masalahnya kadang kalau bukan di investornya, kalau bukan di nasabahnya, ya di dalamnya. Pemegang sahamnya, ini dan itunya. Jadi bisa tutup nggak? Bisa saja. Walaupun legalitasnya udah lengkap dan ini sebagainya. Nah itu dia. Nah jadi memang nggak ada yang bisa memastikan, dan saya juga belum bisa memastikan. Tapi sekali lagi saya ingatkan dan sering saya sampaikan bahwa kalau seandainya PI Network sudah mengumumkan, baru saya berani bilang kepada teman-teman, dan itu pun tetap risiko teman-teman. Ya, ya walaupun PI Network mengumumkan sekarang, ya WeRapid PI adalah betul begini. Nah, ternyata mereka punya masalah pribadi, mereka punya masalah dengan tim dan sebagainya, bisa hancur, bisa saja juga. Nah itu dia. Keko. Udah kok